Apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, sebelumnya kita bisa semangat dulu. Tahu semangat? Tahu. Oke. Semangat. Kayaknya diulang ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih semuanya. Jadi sebelumnya sudah tahu kita di sini mau ngapain? Belum. Belum tahu. Belum tahu. Jadi kita di sini mau konseling kelompok. Gitu. Udah ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Belum juga. Jadi konseling kelompok itu adalah proses bantuan secara terapeutik dalam kelompok kecil. Kita 5 orang sama ibu 6 orang. Di mana anggota kelompok membahas masalah pribadi yang lebih mendalam. Kalau di bimbingan kelompok kan itu masalah pribadi yang tidak terlalu mendalam ya. Nah kalau di konseling kelompok iya lebih mendalam gitu. Nah di sini kita saling memberi dukungan serta dibantu oleh konselor untuk memahami diri, menemukan solusi, dan mengalami perubahan perilaku maupun emosi gitu. Udah paham? Jadi semua di sini pada datang secara sukarela atau disuruh gurunya atau paksa sukarela. Alhamdulillah. Nah, tadi kan kalian dengar di sini ini adalah membahas sesuatu yang lebih mendalam. Jadi kalian di sini boleh terbuka karena di sini ada asas kerahasiaan di mana kalian harus saling menjaga rahasia antara teman kalian. Itu setelah dia cerita kamu nggak boleh ngasih tahu ke teman-teman yang lain gitu. Dan kita juga harus saling terbuka, saling lebih ke saya sama teman kan udah ada asas kerahasiaan. Jadi kalian boleh ngomongin apa aja yang kalian mau dirasain gitu. Cukup? Oke, kita bisa lanjut ya. Nah, karena ini masalah mendalam, jadi kan kayak curhat gitu ya jadinya. Kalian bukan nggak boleh langsung curhat gitu. Tapi nggak harus langsung curhat banyak gitu, pelan-pelan aja. Semua orang kan juga butuh proses ya untuk percaya satu sama lain, untuk terbuka juga, untuk open juga cerita ke temennya gitu. Tapi nggak ada yang maksa. Nah waktu kita di sini itu ada 15 menit. Apa semuanya setuju? Setuju. Oke, kalau semuanya sepakat bisa kita mulai ya. Ibu mau tanya satu, tapi kalian jawab jujur ya. Apa kabar pikiran kalian? Capek? Nggak baik-baik aja. Capek juga. Capek pasti. Kalian kan anak sekolah ya, pasti capek banget. Kalian kelas berapa? 12 tuh, 12 pasti capeknya. Nah, karena pikiran kalian itu lagi capek, apa ada masalah dalam belajar yang lagi kalian hadapin atau dari luar, faktor dari luar, keluarga, lingkungan atau apa sampai mengganggu kalian sampai akhirnya kalian capek? Belajar sama fokus sama Karena banyak gimana ya Kak, kayak kita misalkan belajar udah terlalu ngusahain banyak gitu belajar, terus tiba-tiba kayak hasilnya yang kita pikirin ini nggak sesuai, kayak dari itu udah rasa mau belajar lagi udah males, udah capek gitu sih Kak. benar, karena ekspektasinya udah tinggi, pas sampai di sana ternyata nggak setinggi itu, jadi kita down nggak sih Yang rasanya? katanya kan kalau mau nyapai sesuatu kan usahanya juga harus sama kayak yang mau dicapai, tapi ternyata hasilnya juga nggak ada yang dicapai gitu. Kayak di situ sih Kak. Karena kan ada juga istilah kalau usaha tidak akan mengkhianati hasil, Ya. tapi kadang ada juga yang Hasilnya kok kayak ngerasa dihianatin gitu ya, padahal kita udah usaha banget gitu. Oke, teman-teman yang lain ada anak-anak yang lain ada yang ngerasain juga? Ngerasain juga pasti ya. Dan kalian kalau kayak gitu jadinya setengah-setengah nggak sih belajarnya? Jadi udah nggak yang full
effort kayak kemarin lagi Iya. gitu kan. Kayak udah capek buat yang kemarin. Nah, udah habis energinya di kemarin kan. Jadi kata-kata itu ngerasa kayak kata-kata itu tuh gak beneran lagi gitu. gitu. Jadi kayak nggak apa sih, nggak kok nggak relax gitu. Nah, karena tadi itu capek, jadi kalian kalau ujian ngeblank nggak sih? Kalian udah kan ujian? Udah kemarin tuh saya. Ya, jadi ada rasa kayak ngeblank gitu nggak? Pernah nggak ada di titik ngeblank? Iya. Sering. Padahal semalam belajarnya udah Udah maksimal gitu ya? Pas ngerjain ulangannya Ternyata hasilnya nggak semaksimal yang udah kita usahain gitu kan ya benar. Tapi kalau ibu boleh tanya, menurut anak-anak semua, seberapa penting nilai menurut kalian? Nilai itu seberapa penting? Penting. Penting banget atau cuma penting? Penting. Penting. awalnya penting sih Mbak, tapi ngerasa sekarang kalau kita cuma nilai tinggi doang tapi kita nggak punya isinya Betul. juga ya nggak penting. Nah, betul sekali. Ada yang sepakat sama? Sepakat. Nah, kadang kita tuh emang nggak harus melulu mikirin nilai. Kadang orang yang IPK-nya gede, atau gimana, tapi kalau kita secara langsung, kayak komunikasi secara langsung, ternyata tuh nggak wow itu. Dan sebenarnya nilai itu bukan semata-mata nunjukin seberapa value kita loh, seberapa tingginya kita sebenarnya. Kan ada kan istilah sekarang itu lebih tinggi adat daripada ilmu, lebih penting adat daripada ilmu. Nah, kalian setuju nggak sama itu? Setuju. Nah, kalau dari ibu juga benar setuju, karena nilai itu kadang kita tuh bisa loh kelihatan luar, tapi kita nggak tahu dari nilai kita gimana gitu kan. Kadang juga contohnya kalian kan udah usaha juga, tapi kalau nilai kalian nggak maksimal, itu bukan salah kalian, kan kalian udah usaha semaksimal mungkin. Kadang memang nggak tahu kita gimana sampai akhirnya nilai itu nggak sesuai sama yang kita harapin gitu. Entah ekspektasi kita yang terlalu tinggi, entah memang dari apanya yang mungkin masih kurang gitu. Tapi menurut ibu dari cara kalian tadi ini udah nunjukin kalau kalian tuh orang yang punya value gitu loh. Kalian mentingin nilai, tapi kalian masih usaha yang gede banget gitu loh. Kan kadang ada orang yang cuma mentingin nilai, tapi mereka nggak usaha sebesar kalian, paham kan? Ada yang kayak cuma main HP gitu, tapi mereka pengennya nilainya gede gitu. Nah, kalau kalian kan masih berusaha sampai akhirnya nilainya nggak maksimal. Sebenarnya bukan yang maksimal, tapi yang kalian bakalan bisa dapet hal yang lebih atau reward nilai yang lebih maksimal lagi selain itu kan pasti. Nggak semuanya buruk kan, masih ada kan di suatu mata pelajaran atau di mana gitu kalian yang bagus banget di situ. Nah, itu kan orang punya apa ya, di dalam diri kita kan punya kepribadian masing-masing gitu. Jadi kita punya cara kita masing-masing. Nah, kita juga punya sebenarnya kamu tuh di matematika contohnya, kamu di IPA, kamu di fisika, kamu di mana gitu kan beda-beda setiap orang. Jadi kita nggak bisa samaratakan gitu antara kita. Nah, terus kalian gimana? Kira-kira udah punya solusinya untuk semua yang kalian rasain ini? Belum ada sih. Belum punya ya solusinya gimana? Kayak ya sekarang lagi nggak capek-capek ya. Nah, kalau capek istirahat boleh. Misalkan istirahat dulu. Kadang kan itu kalau pikiran terlalu di short apa sih kayak ditekan gitu, kan stres ya jadinya. Malah kayak bingung sendiri gitu loh harus ngapain sih. Sebenarnya aku ini harus ngapain gitu kan. Yang dikejar nih apa sih kayak gitu. Jadi kadang itu perlu waktu jeda dulu, istirahat gitu, refresh otak kita gitu. Udah ada yang istirahat belum? Udah kan? Enggak bener-bener belajar terus enggak kan? Enggak. Ya harus bisa sama istirahat. Jadi harus balance kan antara istirahat sama belajarnya. Jangan kebanyakan belajar juga nanti stres. Jangan kebanyakan istirahat juga nanti belajarnya kurang. Nah, kayak dari yang tadi itu, kalau kalian hasilnya kalian kecil tuh kalian udah coba belajar kelompok? Kalau nggak suka belajar kelompok? Juga kan kita di asrama ya Kak. Oh, jadi belajar bareng gitu ya? Kadang kalau emangnya nggak ngerti ada temennya yang lebih bisa di materi ini, nanya ke temennya. Bener banget. Asrama semua ya?
ada yang enggak. Ya benar, itu sih tadi kelebihannya kalau belajar. Temennya tahu, kita bisa tanya ke dia gitu. Yang kayak tadi kakak bilang kan, ada yang lebih ke matematika, ada yang lebih ke sejarah gitu kan, bisa ditanyain gitu. Kalau kamunya nggak bisa matematika, tapi dia bisa gitu, kamu bisa tanya ke dia. Dan kadang kalau lagi capek juga tuh kita nggak salah loh buat, kalian udah pernah ngasih reward ke diri sendiri kan? Udah kan? Nah, kalau udah ngasih reward tuh berarti kan ucapan bersyukur dan terima kasih kalian sama diri kalian sendiri. Gimana, ada yang bisa nyimpulin? Oke, jadi mungkin bisa ibu yang simpulkan ya. Kita mungkin bisa lebih posting lagi sama pikiran kita, positive thinking gitu. Terus kayak kadang lingkungan juga tuh bisa mempengaruhi. Kalian ada nggak sih yang lingkungannya pernah terjebak sama lingkungan yang toksik atau lingkungan yang gimana kita pernah kan? Nah gitu, kalau terjebak sama lingkungan lebih baik kita keluar daripada kita terus-terusan ada di lingkungan itu. Gitu, kalau kalian keluar, sama kalau bisa konsultasi sama orang tua kalau memang udah capek sekolah, capek gitu, bisa konsultasi orang tua gitu, bisa ceritain kalian tuh capek. Jadi kan kalau kalian sebenarnya kalau kita dicapek, kita cuma butuh pendengar aja loh, ya kan? Kalian pasti sering mudah kan, sering kayak nggak tahu cerita siapa. Sebenarnya kalau kalian ada tempat cerita dan kalian bisa luapin itu, kalian bisa lebih lega loh di situ. Tuh. Jadi coba pelan-pelan cari tempat ceritanya. Kalau memang nggak berbentuk manusia, bisa berbentuk buku. Kan ada yang suka nulis. Nah, kan bisa ditulis di buku tuh. Kadang bisa ngeluapin juga di situ, bisa ngebuat kita lega sedikit. Gimana yang lain cukup? Cukup. Apa terbantu dengan konseling kelompok ini? Semoga nggak cuma dari omongan aja, semoga kita bisa berubah juga dari tindakan. Pelan-pelan, yang penting berproses. Terima kasih, sepertinya waktu kita sudah habis, sudah 15 menit untuk semua anak-anak ibu. Terima kasih banget buat semua antusiasnya, buat partisipasinya, udah ngeluangin waktunya juga. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.